hari ini nih kita mau sharing atau kita mau belajar bersama apa itu asuransi. Jadi kan di Indonesia ini kan sudah sering ya kita mendengar tentang kata-kata asuransi, kata-kata tentang proteksi dan lain-lainnya. Jadi di kesempatan siang hari ini saya mau sharing apa itu asuransi. Jadi planningnya ada 4 tatap muka yang masing-masing berisi topik yang berbeda-beda. Jadi di awal ini saya mau coba sharing asuransi dasar. Apa itu asuransi, fungsinya bagaimana, terus siapa aja yang berhubungan dengan asuransi, terus badan-badan atau lembaga apa aja yang mengawasi perusahaan asuransi dan lainnya. Jadi kita coba, saya akan bagikan sebuah materi berupa PowerPoint. Nanti coba kalian cek ya, kira-kira udah muncul atau belum di layar kalian. Nah, wes muncul ya? Sudah muncul. Aman, oke, sip. Jadi bulan ini April 2020, jadi saya dapat tugas untuk menyampaikan pengetahuan dasar asuransi untuk mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Jadi perkenalkan dulu nih, nama saya lumayan panjang, Surya Saputro Harjo Ali, AMD SE. Dan di bawahnya itu ada satu titel baru yang baru saya dapatkan di tahun lalu, jadi Associate Financial Advisor. Nah, background pendidikan saya, jadi di tahun 2004 saya ini kuliah di UB. Jadi dulu itu saya ngambil bahasa Jepang D3, karena pada saat itu masih belum ada sarjana bahasa Jepang. Jadi saat itu 3 tahun bersama UB Universitas Brawijaya belajar bahasa Jepang 2004 sampai masuk ke 2007 nih ceritanya. Di 2007 kebetulan kok ada satu kampus yang baru buka, dan bersyukurnya pada saat itu ada kesempatan ditawari, kamu mau kuliah lagi atau enggak nih. Nah, jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk saya mau kuliah lagi di Majong. Jadi dulu itu kuliah di Majong sebenarnya karena pertama itu terpukau teman-teman. Jadi terpukau karena waduh gedungnya keren, bagus banget kayak gitu. Jadi itu alasan pertama. Yang kedua ya karena ada yang membayari atau mendanai, dan yang ketiga memang mau belajar sesuatu hal yang baru. Jadi di Majong dulu itu saya lulus di tahun ini, jangan dicontoh ya teman-teman. Saya lulus tahun di 2013. Jadi masuknya 2007, lulusnya 2013. Ya molor teman-teman. Jadi saya molor kurang lebih 6 tahun di Majong, jangan dicontoh. Karena pada saat itu terus terang saya fight, bekerja, terus banyak dapat bonus, akhirnya sering jalan-jalan keluar, ya udah ya ini terbengkalai. Dan akhirnya pada saat itu kalau boleh sharing sedikit, Bu Ana sama Pak Yufra kontak saya, sur ya Mbok Dimari, no ini kuliahnya tinggal sedikit lagi kan, tinggal tugas akhir. Oh ya Bu, saya bisa ngerjain yang itu enggak, yang project enggak? Yes, gak apa-apa sur, kamu kerjanya project aja, pokoknya kelarin ya. Di saat itu saya kerjain tugas akhir itu kurang lebih 2 bulan udah kelar semua, mulai awal sampai akhir, sampai akhirnya kompre. Jadi 3 bulan ngebut sama satu teman saya, adik kelas Cita tuh. Dan saya masuk di dunia asuransi ini di tahun 2010. Jadi pada saat kuliah di Majong itu sebenarnya saya sudah mulai belajar bekerja untuk di dunia asuransinya di tahun 2010. Di 2010 itu saya bergabung di perusahaan merah di Prudential. Dan di 2017 saya baru move bersama tim di Allianz sampai sekarang. Lah, untuk sertifikasi yang di dunia asuransi nih, saya ada beberapa sertifikasi yang saya dapatkan terutama di fasilitas perusahaan saya. Yang pertama adalah Allianz Business Class. Jadi di sana saya belajar banyak hal yang akhirnya saya bisa sharingkan kepada teman-teman dan terutama buat adik-adikku yang di Majong ini. Itu. Terus saya juga udah punya sertifikasi 7 Habits. Jadi saya punya
skill, bisa sharing. Mungkin suatu saat saya juga mau sharing ke teman-teman tentang 7 kebiasaan yang bagus yang biasa diterapkan oleh orang-orang yang efektif kayak gitu. Dan juga ada satu sertifikasi dari LIMRA. LIMRA itu adalah sebuah organisasi internasional. Kepanjangan LIMRA adalah Life Insurance Market Research Amerika. Jadi di sini adalah ya sebuah organisasi research penelitian tentang asuransi dari Amerika. Dari situ saya mendapatkan titel ini, Associate Financial Advisor. Ini baru saja dapatnya teman-teman. Oke, masuk ke materi. Jadi apa yang saya sharingkan di kesempatan kali ini sebenarnya sebagian besar itu adalah sebuah hasil dari pengalaman selama 10 tahun saya bekerja di dunia asuransi. Ya, ada beberapa sih yang sangat teoritis sekali. Jadi untuk pertama, slide yang pertama ini, apakah asuransi? Nah, ini saya mau ngambil yang sedikit teoritis ya. Asuransi itu adalah sebuah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau premi, sedangkan pihak yang lain itu memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sebetulnya kepada pembayar premi apabila terjadi suatu resiko yang menimpa pembayar premi atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya kecepatan, tolong diomongin. Jadi karena saya biasa nyerocos ya, ngoceh cepet-cepet. Jadi kalau kecepatan, tolong dibantu, diingatkan. Apakah sejauh ini aman? Aman ya, oke. Oke, itu definisi asuransi. Kemudian sebenarnya fungsi asuransi itu apa sih? Fungsi asuransi itu sebenarnya simpel teman-teman. Yang pertama adalah memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan yang terjadi. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung atau pembayar premi dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil penggolongan dana. Nah, itu secara teorinya. Kalau selama pengalaman saya berjualan asuransi, saya bisa memberikan perumpamaan simpel seperti ini. Jadi, sebuah asuransi itu fungsinya seperti ban serep, teman-teman. Kenapa kok fungsinya seperti ban serep? Jadi, kira-kira nih, Yosa nih, kalau misalkan kamu naik mobil nih, kira-kira di mobilmu ada ban serep atau enggak? Pasti ada ya. Kamu berani nggak misalkan naik mobil dari rumahmu ke Surabaya tanpa bawa ban serep? Kira-kira berani atau enggak? Nggak berani ya? Karena apa ya? Iya, karena ban serep bukan balon ya. Jadi ban serep, betul. Jadi fungsi sebuah ban serep itu sangat krusial. Kita sebenarnya nggak pernah tahu nih. Kita sebenarnya nggak bawa ban serep pun itu ya nggak apa-apa, tapi ada resiko yang menunggu di depan. Yang namanya resiko definisinya adalah suatu hal yang tidak kita inginkan yang terjadi tanpa kita ketahui, tanpa kita rencanakan. Kayak gitu. Lah, ban serep harus ada di setiap mobil yang ada, karena kita nggak pernah tahu nih. Yang pertama, kapan ban itu akan meletus. Kedua, di mana ban itu akan meletus. Dan yang ketiga, bagaimana ban itu akan meletus. Jadi fungsi ban serep adalah untuk just in case, jaga-jaga atas resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Sama halnya sebuah asuransi nih. Jadi banyak paradigma atau mungkin edukasi yang masih minim di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ini dari 10 masih baru 1 orang yang punya polis asuransi. Karena apa? Karena mereka belum memahami atau mengerti pentingnya asuransi. Seperti ban serep tadi, asuransi itu fungsinya kita adalah untuk mengcover atau melindungi kita dari resiko-resiko yang kemungkinan terjadi di depan. Banyak resiko, bisa jadi sakit, entah itu sakit biasa atau sakit kritis,
Yang kedua, bisa saja terjadi kecelakaan. Yang ketiga, bisa jadi ya cacat tetap. Yang keempat, meninggal dunia. Atau yang kelima, bisa jadi ya ini resiko pasti sih, manusia setiap tahun pasti bertambah tua. Jadi ada 5 resiko. Di asuransi ada di Indonesia atau di dunia ini fungsinya adalah untuk tadi menggantikan 5 resiko yang kemungkinan terjadi pada diri kita. Itu. Lah, ini aku ada satu video yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah salah satu testimoni, sebenarnya testimoni nasabah saya yang bisa kalian dengarkan. Dari sini kalian akan memahami tentang pentingnya apa itu berasuransi atau fungsinya berasuransi. Tunggu ya. Pertimbangan saya ketika membeli polis asuransi itu adalah mempertimbangkan kebutuhan untuk masa akan datang. Apalagi kita punya keluarga, punya suami, punya anak, tentunya polis asuransi itu sangat penting ya. Mungkin pada saat sekarang kita tidak merasakan manfaatnya ketika kita sehat, tetapi pada saat kemudian hari misalnya kita sakit atau anak kita juga sakit, nah itu tentunya akan sangat berguna. Makanya kenapa saya memikirkan bahwa asuransi itu penting, karena saya memikirkan investasi itu bukan investasi yang hanya dibutuhkan pada saat sekarang, tetapi berguna untuk masa yang akan datang. Saya pernah mengalami itu ya, musibah ya, karena anak saya itu sakit, sakitnya itu kejepit. Nah, pada saat itu saya juga ya sudah stres juga sih, soalnya kan itu kejepit, terus tangannya juga putus sehingga harus dilakukan operasi. Nah, pada saat itu saya baru ikut asuransi itu kurang lebih 2 bulan ya. Nah, pada saat itu akhirnya saya mencoba untuk klaim. Pada saat saya klaim, ternyata klaimnya keluar dan itu di cover secara penuh dan kita juga mendapatkan tunjangan untuk itu.